Selamat pagi anak-anakku yang dikasihi Tuhan. Selamat kita berjumpa kembali dalam acara ibadah streaming pada pagi hari ini. Sebelum kita memulai acara ibadah ini, mari kita tutup mata, kita masuk dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, puji syukur terima kasih ya Tuhan. Kalau pada pagi hari ini kami boleh bersama-sama boleh menikmati sebagian daripada firman-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang memimpin acara ibadah ini dari awal pertengahan sampai akhir. Kami mau ya Tuhan, kiranya Engkau senantiasa menyertai kami. Engkau senantiasa memberikan kami hikmat akal budi daripada surga, agar apa yang Engkau katakan dalam firman ini boleh kami mengerti dan kami lakukan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Pada pagi hari ini, Tante akan mengajak anak-anak untuk merenungkan firman Tuhan dengan tema Tuhan benci dosa dan menepati janjinya dalam firman-Nya. Bahan itu terambil dalam 2 Raja-Raja 23 ayatnya yang ke-26 sampai dengan 2 Raja-Raja pasalnya yang ke-24 ayatnya yang ke-7. Nah, anak-anak sekalian, beberapa minggu kita sudah bersama-sama belajar tentang raja-raja yang memimpin di kerajaan Yehuda. Mulai dari Raja Manasye, Raja Amon, Raja Yosia, Raja Yoahas, dan Raja Yoyakim. Ya, kalau kalian senantiasa membaca renungan firman Tuhan, pasti sudah sampai di pelajaran bagian ke-18, hari ke-18 ya. Nah, dari kelima raja tersebut, Tuhan amat sangat membenci Raja Manasye. Loh, kenapa? Kok Raja Manasye yang dibenci Tuhan? Ya, karena selama 55 tahun dia memimpin bangsa Israel, dia sudah membawa bangsa tersebut untuk jatuh dalam dosa, yaitu menyembah berhala. Ya, kalau Tante bikin silsilah dari kerajaan Daud, ya, Raja Manasye menepati urutan ke-16 untuk menjadi raja bagi bangsa Israel di wilayah Yehuda. Ya. Kemudian Manasye membangun patung-patung Baal lagi yang dulunya oleh ayahnya yaitu Raja Hizkia sudah dimusnahkan. Namun dia membuatnya lagi. Kemudian dia juga membuat mezbah bakaran buat Baal, diletakkan di dalam rumah Tuhan. Ya. Apalagi yang menjadi kebencian Tuhan atas Manasye, yaitu dia menyerahkan anaknya sendiri untuk menjadi korban sembelihan, korban bakaran bagi dewanya. Dan itu amat sangat dibenci oleh Tuhan. Anak-anakku sekalian, Tuhan amat sangat membenci dosa. Oleh sebab itu, Tuhan menegur dia melalui para nabi. Namun sayangnya, Raja Manasye tidak mau bertobat. Dan bangsa Israel pun semuanya menyembah pada berhala. Oleh sebab itu, Tuhan murka dan berjanji akan memberikan hukuman, yaitu bangsa Israel beserta rajanya akan dibuang dan akan diserahkan kepada bangsa lain. Kalau kalian bertanya, loh Tante, Raja Yosia cucu dari Manasye itu kan sudah berbuat baik ya Tante, kan sudah taat, sudah membawa rakyatnya kembali menyembah kepada Tuhan. Ya, memang benar. Namun Tuhan tidak lalai akan janjinya kepada Manasye, kepada bangsa Israel. Sehingga hukuman itu Tuhan laksanakan ketika Raja Yosia wafat atau mati saat peperangan melawan Raja Mesir. Ya, di mana Raja Mesir yang bernama Neko bisa mengalahkan Raja Yosia. Sehingga Raja Yosia mati. Kemudian kerajaan tersebut dipimpin oleh anak dari Yosia yang bernama Yoahas.
Yoahas memiliki sifat yang jelek. Dia jahat, sama seperti nenek moyangnya yaitu Manasye. Dia menyembah berhala dan membawa kembali bangsa Israel untuk murtad. Oleh sebab itu, Tuhan hanya mempercayakan kepadanya selama 3 bulan dia hanya memimpin kerajaan Yehuda. Dia ditangkap oleh Raja Mesir, dia dipenjara, disiksa, dan pada akhirnya dia mati. Kemudian, Yoahas digantikan oleh Eliakim, anak daripada Raja Yosia yang lain. Oleh Raja Mesir, Eliakim berganti nama menjadi Yoyakim. Yoyakim pun tidak lebih baik daripada Yoahas. Dia pun sama jahatnya. Dia menyembah berhala, ya. Dia mengajak bangsa Israel untuk menyembah berhala. Kurang lebih 11 tahun dia memimpin bangsa Israel, ya. Kemudian dia lebih taat kepada Raja Mesir dibandingkan kepada Tuhan, ya. Sehingga Tuhan sangat membenci Raja Yoyakim. Kemudian apa yang terjadi? Dia bersekutu dengan Raja Mesir, ya. Dia membayar upeti 100 talenta perak dan 100 talenta emas yang diambil dari jerih payah rakyatnya. Sehingga para rakyat bangsa Yahudi atau Israel amat sangat menderita di bawah kepemimpinan Yoyakim. Kemudian di zaman yang sama, Raja Babel yang bernama Nebukadnezar maju berperang melawan Raja Yoyakim. Raja Yoyakim mengalami kekalahan dan mereka diperbudak oleh Raja Nebukadnezar. Mereka harus membayar upeti berupa perak dan emas. 3 tahun kemudian, saat penindasan itu berlangsung, Raja Yoyakim melakukan perlawanan kepada Nebukadnezar, ya. Dan di saat yang sama, Tuhan menggerakkan para gerombolan Aram, para gerombolan Moab, Amon, Bani Amon, ya. Para gerombolan orang Kasdim untuk menyerang bangsa Israel di bawah kepemimpinan Yoyakim. Pada saat itu, Raja Yoyakim mengalami kekalahan dan mati. Semua itu terjadi seperti yang difirmankan Tuhan, bahwa bangsa Yehuda akan dihukum karena dosa-dosa mereka yang telah melakukan murtad kepada Allah. Anak-anak, Tuhan tidak pernah lupa pada setiap firman-Nya. Pada setiap firman yang telah diucapkannya, Tuhan akan menepatinya sesuai dengan waktu Tuhan. Sebab berkali-kali nabi utusan Tuhan memberikan nasihat agar bangsa Israel bertobat, namun tetap saja diabaikan nasihat itu. Seperti ada tertulis dalam Alkitab, yaitu terambil 2 Petrus 3 ayatnya yang ke-9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Kita sebagai anak-anak Tuhan harus senantiasa dengar-dengaran dan ingat kesempatan serta kebaikan yang sudah Tuhan berikan. Oleh sebab itu, jangan lalai, jangan berbuat dosa lagi. Allah yang kita sembah adalah Allah yang baik, Allah yang maha kasih, namun sekaligus Dia adalah Allah yang adil. Ia akan membalas setiap perbuatan yang kita perbuat, baik yang kita lakukan jahat maupun
yang kita lakukan itu baik. Pada minggu ini, Tante akan memberikan satu pujian untuk kalian nyanyikan, yaitu Mata Tuhan Melihat. Biarlah melalui pujian ini kalian boleh diingatkan kembali bahwa mata Tuhan ada di segala tempat. Biarlah kita boleh senantiasa menjaga perilaku kita, tutur kata kita, agar kita boleh senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Ayat hafalannya tolong disimak ya. 2 Samuel pasalnya yang ke-22 ayatnya yang ke-6. Terhadap orang yang setia, engkau berlaku setia. Terhadap orang yang tak bercela, engkau berlaku tidak bercela. Untuk kelas besar, Tante memberikan tugas ya. Karena Tante melihat beberapa minggu ini, kalian ibadah streaming, rupanya ada beberapa dari kalian tidak dengan sungguh-sungguh mengikutinya. Itu bisa terlihat dari setiap jawaban yang kalian berikan. Ada yang mengerjakan, bahkan ada yang tidak melakukan sama sekali. Tugas yang pertama, tolong perhatikan. Sebutkan lamanya Raja Manasye bertahta, Raja Yosia bertahta, Raja Yoahas bertahta, Raja Yoyakim bertahta ketika mereka memimpin bangsa Israel. Yang kedua, dari kelima raja tersebut, raja yang jahat di mata Tuhan itu siapa saja? Kalian tulis ya nanti. Dan raja yang taat itu siapa saja? Nanti jawabannya kalian ketik, kalian kirim ke Tante seperti biasanya. Ya. Mari kita tutup mata. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga. Terima kasih ya Tuhan kalau pada pagi hari ini Engkau sudah berbicara pada kami melalui firman-Mu. Biarlah kami sebagai anak-anak-Mu boleh belajar dengar-dengaran, belajar taat akan firman-Mu ya Tuhan. Karena kami tahu Engkau sangat membenci dosa. Oleh sebab itu kami mohon campur tangan-Mu. Biarlah Tuhan sendiri yang senantiasa memimpin dalam setiap langkah hidup kami. Tuhan, kami mohon ampunan-Mu. Kiranya Engkau sendiri yang menyucikan setiap hati kami ya Tuhan, agar kami boleh senantiasa berkenan di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Selamat pagi anak-anakku, selamat hari Sabat, Tuhan Yesus memberkati. Salam.